menjelaskan tentang metode kontrasepsi kalender. Langsung saja. Selamat sore Ibu. Sore. Di sini nanti saya akan menjelaskan tentang metode kalender ya Ibu ya. Perkenalkan, saya Bidan Alvio. Sebelumnya, apakah Ibu sudah mengetahui tentang metode kalender? Belum. Baik Ibu, saya mulai jelaskan ya. Tujuan saya menjelaskan metode kalender ini supaya Ibu lebih memahami tentang metode ini ya Ibu ya. Yang pertama yaitu tentang apa yang dimaksud metode kalender. Jadi pengertian metode kalender itu cara kontrasepsi sederhana yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan melakukan senggama atau hubungan seksual pada masa subur atau ovulasi ya Bu ya. Selanjutnya, apa manfaatnya? Manfaatnya itu ada dua. Yang pertama, manfaat dari kontrasepsi, yaitu sebagai alat pengendalian kelahiran atau kehamilan. Manfaat konsepsi yaitu dapat digunakan oleh para pasangan untuk mengharapkan bayi dengan melakukan hubungan seksual pada saat masa subur atau ovulasi ya Bu ya. Selanjutnya, apa keuntungannya? Yang pertama yaitu metode kalender atau pantang berkala lebih sederhana, dapat digunakan oleh setiap wanita yang sehat, tidak membutuhkan alat atau pemeriksaan khusus dalam penerapannya, tidak mengganggu pada saat berhubungan seksual. Kontrasepsi dengan menggunakan metode kalender dapat menghindari resiko kesehatan yang berhubungan dengan kontrasepsi, tidak memerlukan biaya dan tidak memerlukan tempat pelayanan kontrasepsi ya Bu ya. Apa keterbatasannya itu? Keterbatasannya itu yaitu memerlukan kerjasama yang baik antara suami istri, harus ada motivasi dan disiplin pasangan dalam menjalankannya. Pasangan suami istri tidak dapat melakukan hubungan seksual setiap saat. Pasangan suami istri harus tahu masa subur dan masa tidak subur. Harus mengamati siklus menstruasi minimal 6 kali siklus. Siklus menstruasi yang tidak teratur atau menjadi penghambat. Lebih efektif bila dikombinasikan dengan metode kontrasepsi yang lain ya Bu ya. Selanjutnya, bagaimana efektivitasnya? Efektivitasnya akan lebih efektif bila dilakukan dengan baik dan benar. Metode ini juga akan lebih efektif bila digunakan bersama metode kontrasepsi yang lain ya Bu. Apa saja faktor yang dapat menyebabkan metode kalender tidak efektif? Jadi ada beberapa faktor ya Bu ya. Yang pertama, penentuan masa tidak subur didasarkan pada kemampuan hidup sel sperma dalam saluran reproduksi. Terus anggapan bahwa perdarahan yang datang bersamaan dengan ovulasi diinterpretasikan sebagai menstruasi. Hal ini menyebabkan perhitungan masa tidak subur sebelum dan setelah ovulasi menjadi tidak tepat. Selanjutnya, penentuan masa tidak subur tidak didasarkan pada siklus menstruasi sendiri. Kurangnya pemahaman tentang hubungan masa subur atau ovulasi dengan perubahan jenis mukus atau lendir serviks yang menyertainya. Anggapan bahwa hari pertama menstruasi dihitung dari berakhirnya perdarahan menstruasi. Hal ini menyebabkan penentuan masa tidak subur menjadi tidak tepat ya Bu. Selanjutnya yaitu bagaimana cara menghitung masa subur. Menghitung masa subur bila haid teratur 28 hari, yaitu hari pertama dalam siklus haid dihitung sebagai hari ke-1 dan masa subur adalah hari ke-12 sehingga hari ke-16 dalam siklus haid. Bila haid tidak teratur, jumlah hari terpendek dalam 6 kali siklus dikurangi 18. Hitungan ini menentukan hari pertama masa subur jumlah hari terpanjang selama 6 siklus haid dikurangi 11 ya Bu ya. Evaluasi. Apakah Ibu sudah paham tentang metode kalender ini? Iya. Baik Ibu, bisa sedikit menjelaskan ulang tentang metode kalender ini? Metode kalender ini sangat sederhana ya Mbak. Dan tidak memerlukan biaya dan tidak harus ke tenaga medis atau ke bidan seperti itu. Jadi Ibu sudah paham ya. Jadi itu tadi tentang metode kalender ya Ibu ya, kurang lebihnya seperti itu. Bila saya ada salah kata saya mohon maaf ya Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alfionita Cahaya Purnama, NIM 18020060003. Di sini nanti saya akan melakukan responsi tentang MAL atau metode aminor laktasi. Langsung saja. Selamat sore Ibu. Sore. Perkenalkan saya Bidan Alvio. Di sini nanti saya akan menjelaskan tentang metode aminor laktasi ya Ibu ya. Sebelumnya apakah Ibu ada keluhan? Tidak. Baik, saya lanjutkan ya Bu tentang pengertian apa itu metode aminor laktasi, yaitu metode kontrasepsi sementara yang mengandalkan
pemberian air susu ibu atau ASI secara eksklusif, artinya tidak diberikan diberikan ASI saja tanpa tambahan yang lainnya ya Bu ya. Selanjutnya, bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya menunda atau menekan terjadinya ovulasi pada saat menyusui. Hormon yang berperan adalah prolaktin dan oksitosin. Hormon penghambat akan mengurangi kadar estrogen sehingga tidak terjadi ovulasi ya Ibu. Apa manfaatnya dari mal ini? Manfaatnya yang pertama, efektivitasnya 98%, dapat segera dimulai setelah melahirkan, tidak memerlukan prosedur khusus atau alat dan obat, tidak memerlukan pengawasan medis, tidak mengganggu senggama, mudah digunakan, tidak perlu biaya, tidak menimbulkan efek samping sismetik, dan tidak bertentangan dengan budaya maupun agama ya Bu. Apa kata batasannya? Kata batasannya yaitu memerlukan persiapan sejak kehamilan. Metode ini hanya efektif digunakan 6 bulan setelah melahirkan, belum mendapatkan haid dan menyusui eksklusif. Tidak melindungi dari penyakit menular seksual termasuk hepatitis B maupun HIV/AIDS. Tidak menjadi pilihan wanita yang tidak menyusui, kesulitan dalam mempertahankan menyusui eksklusif ya Ibu. Apa indikasi dari kontrasepsi mal ini? Indikasinya yaitu wanita yang menyusui secara eksklusif. Ibu pasca melahirkan, bayinya berumur kurang dari 6 bulan, wanita yang belum mendapatkan haid setelah melahirkan, frekuensi menyusui sering dan tanpa jadwal, pemberian ASI tanpa botol atau dot, tidak mengkonsumsi suplemen, pemberian ASI tetap dilakukan baik ketika ibu atau bayi sedang sakit ya Ibu. Apa kontraindikasinya? Kontraindikasinya yaitu wanita pasca melahirkan yang sudah mendapatkan haid, wanita yang tidak menyusui secara eksklusif, wanita yang bekerja dan terpisah dari bayinya selama lebih dari 6 jam, wanita yang harus menggunakan metode kontrasepsi tambahan, wanita yang menggunakan obat yang mengubah suasana hatinya, wanita yang menggunakan obat-obatan jenis ergotamin anti metabolisme, dan yang lainnya, bayi sudah berumur 6 bulan, bayi mempunyai gangguan metabolisme. Selanjutnya, ada beberapa anjuran sebelum ibu menggunakan mal, yaitu yang pertama, bayi menyusu harus sesering mungkin atau on demand. Waktu pengosongan payudara tidak lebih dari 4 jam, bayi menyusu sampai sepuasnya atau bayi akan melepas sendiri hisapannya. ASI juga diberikan pada malam hari untuk mempertahankan kecukupan ASI. ASI dapat disimpan dalam lemari pendingin. Waktu pemberian makanan padat sebagai pendamping ASI diberikan pada bayi sudah berumur 6 bulan lebih ya Ibu ya. Metode mal ini tidak akan efektif apabila ibu sudah memberikan makanan atau minuman tambahan kepada bayi. Ibu yang sudah mendapatkan haid setelah melahirkan dianjurkan untuk menggunakan metode kontrasepsi yang lain. Apabila ibu menyusui secara eksklusif atau berhenti menyusui, maka perlu disarankan menggunakan metode kontrasepsi lain yang sesuai. Evaluasi bagaimana Ibu? Apakah Ibu sudah paham apa yang sudah saya jelaskan tadi? Iya, sudah paham. Bisa sedikit menjelaskan ulang Bu? Oh iya, tadi dianjurkan untuk sering menyusui bayinya ya Bu, dan tidak boleh mengosongkan payudara lebih dari 4 jam dan KB mal ini sangat mudah digunakan dan sangat efektif ya Ibu. Oh iya, jadi Ibu sudah paham ya tentang apa itu metode mal atau metode laktasi. Baik Ibu, mungkin sudah cukup saya menjelaskan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfianita Jayapurnama, NIM 18020060003. Di sini nanti saya akan menjelaskan tentang metode kontrasepsi coitus interruptus. Langsung saja ya. Baik Ibu, selamat sore Ibu. Sore. Perkenalkan, saya Bidan Albio. Di sini nanti saya akan menjelaskan apa itu tentang kontrasepsi coitus interruptus ya Bu ya. Metode ini ditunjukkan pada suami ibu. Nanti ibu bisa menjelaskan ke suami ibu ya. Apakah sebelumnya suami ibu ada keluhan? Tidak. Baik Ibu, saya akan menjelaskan selanjutnya. Coitus interruptus itu yaitu bisa disebut dengan senggama terputus. Adalah metode keluarga berencana tradisional atau alamiah di mana pria mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina sebelum mencapai ejakulasi ya Bu ya. Efektivitasnya, bagaimana efektivitasnya? Yaitu akan efektif bila dilakukan dengan benar dan konsisten. Angka kegagalan 4-27 kehamilan per 100 perempuan per tahun ya Ibu.
Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya yaitu alat kelamin dikeluarkan sebelum ejakulasi sehingga sperma tidak masuk ke dalam vagina, maka tidak ada pertemuan antara sperma dan ovum. Dan kehamilan dapat dicegah ejakulasi di luar vagina untuk mengurangi kemungkinan air mani mencapai rahim ya Ibu. Iya. Selanjutnya manfaat sebagai kontrasepsi yaitu alamiah, efektif bila dilakukan dengan benar, tidak mengganggu produksi ASI, tidak ada efek samping, tidak membutuhkan biaya, tidak memerlukan persiapan khusus, dapat dikombinasikan dengan metode kontrasepsi lain yang dapat digunakan setiap waktu. Dan manfaat kontrasepsinya yaitu 1. Adanya peran serta suami dalam keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, menanamkan sifat saling pengertian, tanggung jawab bersama dalam berkabung. Selanjutnya keterbatasannya yaitu ada 5. Yang pertama, sangat tergantung dari pihak pria dalam mengontrol ejakulasi dan tumpahan sperma selama senggama, memutus kenikmatan dalam berhubungan seksual atau orgasme, sulit mengontrol tumpahan sperma selama penetrasi sesaat dan setelah interruptus coitus, tidak melindungi dari penyakit menular seksual, kurang efektif untuk mencegah kehamilan. Bagaimana cara melakukan coitus interruptus? Caranya yaitu sangat tergantung dari pihak suami Ibu ya. Terus yang kedua, suami harus mengosongkan kandung kemih dan membersihkan ujung penis untuk menghilangkan sperma dari ejakulasi sebelumnya. Apabila merasa akan mengejakulasi, suami segera mengeluarkan penisnya dari vagina pasangannya dan mengeluarkan sperma di luar vagina. Pastikan tidak ada tumpahan sperma selama senggama ya Ibu ya. Pastikan suami tidak terlambat melaksanakannya, tidak dianjurkan pada masa subur ya Ibu. Iya. Selanjutnya evaluasi. Apakah Ibu sudah paham tentang coitus ini tadi? Iya, sedikit paham. Bisa sedikit mengulang Ibu? Ya, metode ini sangat alamiah ya Bu dan tidak mengganggu produksi ASI dan bila digunakan sangat efektif jika penggunaannya benar dan tidak membutuhkan biaya apapun ya. Iya, jadi Ibu sahabat ya nanti bisa dijelaskan ke suami Ibu agar lebih memahaminya. Baik Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.